Buka sejak kapan atau tahun berapa? Bukannya iya. Ya, terima kasih sebelumnya ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan kafe ini berdiri? Itu kafe ini berdiri sejak tahun 2013. Jadi 2013 itu awalnya kita buka kecil-kecilan, belum seperti ini. Jadi kita memang awal buka itu tahun 2013, tepatnya bulan Agustus. Itu saya masih ingat. Ya, Tempatnya di sini. tepatnya di sini. Iya. Ya, di sini, di sini. Dengan nama yang sama, Kak? Iya, dengan nama yang sama. Terus Cinderella Cafe. motivasinya membuka kafe ini terus memberi nama Cinderella itu apa? Ya, asal muasalnya itu kan iseng. Iseng karena Cinderella itu kan identik dengan apa ya? Anak-anak itu kan suka, dulu itu kan film Cinderella itu kan sangat apa ya? Booming ya, viral terutama dulu itu sering. Jadi saya kira ini kayaknya tepat untuk menarik perhatian anak-anak dan apalagi kaum hawa kan. Waktu itu kita memang target awalnya itu memang kaum hawa, tapi juga kaum Adam sih sebenarnya bisa aja. Tapi itu awal mulanya idenya itu. Terus buka usaha itu kepikiran karena pengen usaha atau sampingan atau apa? Yang pertama itu ada masukan, jadi dari saudara itu memberikan masukan, bercerita kalau di tempat Timbunga ini kayaknya kelihatannya sangat bagus untuk membuat usaha, karena Timbunga itu kan terdiri dari beberapa banyak instansi sekolah, mulai dari TK, terus kemudian MI, semuanya sampai perguruan tinggi itu semuanya pusatnya di Bunga. Jadi kemudian kita letaknya juga pas di tengah-tengah lah, jadi kan di tengah-tengah. Jadi pertimbangannya itu sehingga kok kayaknya kalau nggak dibuat usaha itu eman-eman gitu. Dan kita itu akhirnya masukan, kemudian kita memberanikan diri untuk membuka usaha. Kalau boleh tahu tantangan awalnya apa? Kan sudah dapat saran dari saudara, terus buka kan pasti awalnya ada tantangan sebelum buka kafe. Mungkin masalah apa? Ceritakan. Sebenarnya tantangan awal itu yang pertama itu memang apa ya, gengsi itu ya pertama ya. Gitu kan, semua itu kan berawal dari ya gengsi ya. Kalau kita sebelum melangkah itu kita pasti akan ada rasa malu, ada rasa takut. Ya takut, salah satunya ya takut apa yang nggak laku jualan kita, itu yang tantangannya. Untuk yang lainnya pada saat kita buka itu tidak ada masalah. Kalau dulu itu memang masalahnya hanya itu. Kalau sekarang ya beda lagi. Berarti usaha sampingan ya, Kak? Apa ya? Mungkin ada pekerjaan lain selain jadi Iya, kalau dikatakan sampingan itu gimana ya? Memang kalau sampingan itu kan biasanya kan yang usaha utama lah, usaha utama. Kebetulan saya juga ngajar kan, ngajar di SMP Asada sebagai guru olahraga, kemudian punya siswa-siswa saya juga banyak, jadi otomatis nambah apa ya, nambah channel hubungan sama anak-anak itu, akhirnya banyak kenalan juga, banyak relationship. Selanjutnya, menurut Bapak, apa sih daya tarik utama kafe ini yang bikin orang betah dan selalu datang juga? Daya tariknya yang jelas itu, pertama kita untuk menarik itu kan yang jelas makanan itu kan harus apa ya, beda dari yang lain kan, waktu itu pertama. Kemudian kita dulu pertama kita buka itu memang
belum banyak kafe seperti ini. Tapi memang tahun 2013 itu kita insya Allah di sini itu buka kafe yang pertama, kalau nggak pertama ya kedua lah, pokoknya tiga besar ya, memulai itu. Jadi kita langsung berani untuk layanan wifi, kita memasang wifi itu ya untuk menarik pembeli, kayak customer itu kita sediakan wifi dan makanan yang waktu itu digemari anak-anak zaman now lah. Kalau ciri khasnya sendiri Pak, misal apakah kafe ini tuh punya ciri khas yang berbeda dari kafe-kafe yang lain menurut Bapak? Ciri khasnya saya kira untuk sekarang tidak ada ciri khas untuk sekarang. Tapi memang kita memulai dulu itu, kita itu memang pertama kali kita buka itu kita menjualnya itu yang waktu itu masih belum ada, itu kan boba. Waktu itu pertama kali kita menggunakan es boba, itu yang pertama kali kita buka. Jadi di sini belum ada, itu kita membuka. Kemudian seiring berlambatnya waktu kita menyesuaikan kondisi zaman sekarang ya, tambah menu ya, variasi yang sekarang, pokoknya yang sekarang yang viral itu kan kita coba untuk kita jual untuk menarik para customer yang baru. Selanjutnya apa yang ingin Bapak kasih ke pelanggan yang mungkin belum mereka temukan di satu kafe yang lain? Apa ya? Ya kita tidak punya, kalau dulu itu memang kita itu kan biasanya kita kalau ada customer beli dengan jumlah sekian itu kan kita kasih bonus free itu kan. Itu salah satu strategi kita waktu itu, marketing kita. Jadi memang yang penting sekarang kita pelayanan kita berikan yang terbaik lah untuk customer. Jadi kalau ada pembelian yang banyak itu kita kasih free. Kalau dulu memang pertama kali buka itu setiap pembelian kayak es itu ya 6 bungkus gitu saya kasih free 1. Ini sekarang ada maksimal pembeliannya atau mungkin kalau sekarang ya mungkin misalnya minimal pembelian segini dapat free. untuk sekarang tidak. Jadi untuk sekarang itu biasanya kalau customer yang sering atau yang kenal itu langsung kita kasih gitu aja. Sesuai apa ya? Sesuai ya kita betul. Kecuali itu enggak, tapi kita biasanya setiap momen-momen kayak ada apa? Momen-momen hari besar itu biasanya kita memberikan promo seperti pembelian 1 gratis es. Jadi ada momen-momen bulan-bulan besar itu kita kasih promo. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Ya, silakan. Tentang pelanggan sama promosi, kira-kira biasanya yang sering datang ke sini itu biasanya anak-anak kuliah, pelajar atau keluarga, biasanya yang sering datang ke kafe. Yang paling sering memang pelajar, yang paling sering. Cuman mulai dari anak tingkat MI, SD sama orang-orang dewasa itu sering. Cuman ya memang yang paling sering ya anak-anak sekolah dan mahasiswa. Kalau dulu mahasiswa banyak sekali. Tingkat SDMI sudah Ya, jadi habis les gitu kadang ada yang kesini gitu. Ya. Kira-kira Bapak punya pelanggan setia nggak di sini, Pak? Pelanggan setia banyak. banyak. Oh, banyak. Ada yang sampai akrab gitu nggak ada. Banyak. Tahu namanya, tahu Namanya yang banyak sih siswa saya itu kan misalnya dari SMP gitu kan ke SMA. Nah, teman-temannya itu diajak. ya banyak yang kenal. Cuman ya kadang saya kenalnya 1, 2, 3 itu. Yang akrab sering pesen. Kita akan menyediakan delivery order lah, itu yang sering order itu kenal. Kalau untuk promosinya ini biasanya dengan biasanya tuh pakai platform apa, lewat apa, Instagram atau gimana?
biasanya lewat ya Instagram, kadang kita lewat Facebook, kadang lewat SW status WA itu aja. Berarti sampai pada tahap menyimpan nomornya customer ya? Iya, banyak sekali. Jadi customer itu kita simpan untuk yang itu tadi, yang pelanggan tetap setia itu kan pasti lewat WA itu kan pasti ada. Saya mau tanya, apakah menu di kafe ini sudah bisa diorder melalui aplikasi online? Kalau bisa, aplikasi apa saja yang digunakan? Kalau order itu online-nya itu kita lewat aplikasi yang dari pemerintah itu kan. Mungkin itu kan ada Gojek gitu kan, Shopee Food, Grab sama Gojek itu sudah masuk ini semua. Dan tadi yang lewat apa namanya WA itu ada ya. Oh boleh juga, pesan lewat WA? Iya boleh, delivery order dari WA dengan minimal pembelian dan ongkirnya menyesuaikan jumlah pesanan dan jarak kirim, jarak tempuh. Apa? Paling jauh itu yang pernah Bapak pesan ada yang order di sini dari daerah mana saja? Saya sih jarang itu ya sekarang ya. Cuman dulu itu yang paling jauh juga dulu itu sering itu dari daerah. Karena saya waktu itu kan menangani sendiri kan. Dari Pangka itu ada. Dari Pangka sampai ya Pangka, Dukun, Sedayu, nah, Golokan. Di Dukun juga ada tapi biasanya lewat ini customernya lewat Shopee sekarang. Kemudian banyak sih sebenarnya dari Gelaga juga ada. Dari Gelaga banyak sekali pelanggan dari Gelaga. Kalau untuk pas pertama buka itu langsung nge-hire karyawan atau gitu? Pertama kali buka. Iya, Loh. langsung ada karyawannya atau? Pertama kali buka kita masih sama istri saya, jadi berdua. Jadi memang sebelum rame seperti ini ya berdua. Iya, Iya berdua. dirintis. Terus mulai akhirnya untuk memutuskan untuk menggunakan karyawan itu mulai pada berapa tahun setelah buka, Pak? Itu sekitar tahun 2015-an. 2 tahunan, ya 3 tahun itu kita ambil cuman satu dulu. Waktu itu kita butuh 1, 2, terus sampai sekarang 6, 7. Terus ada langkah-langkah khusus untuk menjaga kualitas pelayanan atau produk di kafe ini? Yang jelas kita usahakan untuk kualitas itu kita harus tingkatkan dan pertahankan ya. Itu kita juga ketika ada karyawan baru itu selalu kita apa namanya ya, kita tester lah waktu untuk membuat itu, kita mengadakan tester untuk rasa itu supaya jangan sampai berubah, karena kita itu rasa itu nomor 1 kan yang penting, jangan sampai berubah. Kita usahakan Yang terbaik. yang terbaik ya. Dulu kan awal buka itu langsung ada menu beratnya kayak nasi, mie gitu atau cuman kayak tadi boba gitu? Atau udah ada makanan beratnya? Yang pertama itu belum ada. Jadi yang pertama itu memang hanya boba, kemudian dulu sempat juga mencoba rujak manis, rujak paciran itu loh, rujak itu pernah, sama cilok yang pertama itu. Nah setelah itu baru kita setelah es baru kita ke menu mie. Iya ya. Mie itu ketika ya mie itu baru beberapa tahun itu baru kita mulai mie. Berarti menu yang paling favorit di sini itu mie ya? Untuk makanan ya sekarang itu 2 sih sebenarnya. Sekarang yang mie dan seblak itu yang sekarang, mie dan seblak yang sekarang masih tetap jadi favorit.
yang lain kayak di sini kan ada juga pempek, ada siomay juga batagor, masih banyak Nasi. ya nasi goreng itu. Sebenarnya kita mau menambah terus itu kita mikirnya itu karyawannya itu yang Mungkin ada rencana tambah karyawan karena juga yang kita lihat kan kafenya ramai banget setiap hari, hampir setiap hari ramai kan. ya doakan saja. Rencananya mau merenovasi kafe. Jadi Karena udah mudah-mudahan. banyak ya Pak Iya. pelanggannya ya. Jadi maunya kita itu renovasi sampai belakang, kemudian ini buat parkirannya biar lebih luas. Iya. Karena kita kendalanya itu di Iya, parkiran. Terus nanti kalau sudah misalnya tempatnya sudah direnovasi ya baru kita insya Allah kita Tambah betul. nambah karyawan. Bukannya mulai jam 7 sampai jam setengah 10 malam. Karena kita pekerjaannya kita buat 2 shift ya. Dari jam 7 itu kita buka. Biasanya pembelinya ya customernya mulai jam 8 itu baru kita persiapan mulai jam 7 kita sudah buka tadi. Tapi jam 7 ada yang pembeli, jam 7 ya sudah dilayani. Cabang. Cabang sih ya pernah sih, cuman masih dalam pikiran, masih dalam angan-angan. Soalnya kita harus lihat apa namanya letak kan strateginya itu loh. Nah, itu kan kita bingung juga. Kita mau buka di mana itu kita memperhitungkannya seperti itu. Dan sementara ini fokusnya di renovasi. Banyak yang minta buka cabang di Lamongan. Pak, Iya. buka cabang di sini loh, Pak. Iya, pasti customernya gitu Iya. kan supaya dekat gitu dari rumahnya. Terus itu Pak, pas zaman-zaman COVID-19 itu gimana? Usahanya kan pastinya bakalan pas lockdown itu kan Iya. pasti sepi kan. Itu ada kepikiran untuk menyerah Kak? Karena sepi usahanya. Sasa. Alhamdulillah pada saat COVID itu ya nggak tahu ya, waktu itu kan kita COVID itu kan juga sama berpikirnya seperti itu ya, tapi karena pelanggan saya itu kan juga banyak yang dari pondok dan anak sekolah, jadi malah ketika COVID itu misalnya penurunan itu nggak sebegitu jauh, karena kita malah setiap hari itu kita pesanan dari pondok itu malah makin banyak, soalnya mereka pesanan langsung minta kirim gitu. Ya alhamdulillah pas waktu COVID itu stabil ya motif. Malah makin banyak yang pesen lewat WA itu ya. Pas masa lockdown itu ya? Iya. Jadi kalau pondok kan nggak boleh keluar kan anak-anak itu, dia lewat telepon. Hampir setiap hari sih kita kirim ke pondok, terus ke asrama. Pondoknya kan banyak di sini. Ke Kamarudin, ke Al Munawaro, Al Islah, semuanya sama. Tapi itu. Banyak. Monggo. Saat ini pelanggannya mengalami penurunan apa peningkatan? Alhamdulillah ya berkat doa pelanggan semuanya insya Allah ada peningkatan, masih stabil. Ya itu cuman kita setiap hari harus kreatif, harus inovasi, kemudian bisa pulang sama pelanggan itu kita harus bisa ya sama karyawan itu kita briefing supaya kalau sama pelanggan itu yang bagus. Cuma ya namanya karyawan ya ada yang pada saat capek gitu kan mesti kadang-kadang ada yang lupa kayak. Apakah Bapak kafe ini sudah cukup memasukkan atau mungkin sampai target atau belum? Ya kalau usaha memang ya belum ada cukupnya Pak. Maksudnya belum ada cukupnya itu
kita kan harus mengembangkan terus, harus berkembang terus proses. Katakan cukup ya cukup, cuma kita nggak boleh cepat puas itu stagnan. Sudah nggak ada mungkin ya untuk menutup wawancara hari ini mungkin ada pesan-kesan Bapak selama memulai usaha ini dan motivasinya untuk kita supaya kita juga nggak malu buka usaha sendiri mungkin karena tadi kan awalnya mungkin dari malu ya, Iya. takut nggak laku atau lain-lain, mungkin ada motivasi Apa Mbak ya motivasinya ya? Saya bingung. kan sudah lama gitu Iya. buka usaha. Kalau motivasinya ya yang penting pertama tadi kita nggak boleh gengsi dulu ya. Itu yang pertama, jelas kita harus mau niat. Kemudian kalau niat itu kita harus berani action ya. Kita harus action. Kalau nggak action itu kita nggak bisa akan mengetahui itu kita akan bisa berjalan apa tidak. Itu dari yang pertama action. Apa namanya? Terus berinovasi, kemudian kita tetapkan target. Misalnya kita mau membuka sesuatu gitu ya, kita harus target. Kalau saya sih ini ya, saya target 1 tahun saya harus nyoba ini dulu. Jadi harus 1 tahun saya mau mencoba ini target. Kalau nanti 1 tahun nggak berkembang, berarti kita harus berani merubah. Biar ada apa ya, motivasi. Yang penting tadi jangan pesimis. Gengsi dulu, rata-rata kan gengsi. Sekarang banyak sekali apa ya, kalau misalnya di wira swasta apa namanya, usaha ini kan banyak sekali, kita bisa menggunakan berbagai media walaupun tempatnya di pelosok di dalam desa, tapi kalau kita pandai menggunakan itu insya Allah ada pembeli itu pasti ada. Mungkin ada motivasi tahu pesan-pesan. Saya kira nggak ada, cukup insya Allah. Kalau Bapak sudah merasa cukup, kita saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih Pak ya sudah mau direpotkan, mungkin lagi repot. Iya, apa-apa. Kita juga mohon maaf kalau dalam sesi wawancara tadi ada kesalahan dalam pengucapan yang kurang berkenan buat Bapak. Kita mohon maaf. Terima kasih sudah diizinkan untuk wawancara di sini. Iya, ya semoga. Terima kasih.